Shit does take time in some situations, but you know, it will eventually get better. Things will get better. And also you have to be grateful for what you have. Never be ungrateful. It's when people start to be super, like, oh, I hate my life, everything sucks. YouTuber キスじゃないです。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Krianto di channel Nihon Anime. Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan membuat video cara menggunakan aplikasi YouTube Studio. Nah, jadi YouTube Studio itu aplikasi untuk apa dan apa aja menunya yang ada di YouTube Studio dan kegunaannya untuk apa aja, nanti saya akan jelaskan lengkap keseluruhan ya, semua alat-alatnya dan cara gunainnya ya. Oke guys, jadi nanti saya akan panjang lebar ya bicaranya, mungkin agak lama, jadi nggak apa-apa lah, kita sambil belajar bareng ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke video pembahasan, kamu jangan lupa subscribe ya channel Bang Nihon ini ya, dengan cara subscribe channel Nihon Anime dan jangan lupa YouTube lonceng notifikasinya ya. Semoga bisa tembus 1 juta subscriber channel ini ya, amin. Dan jangan lupa juga guys di like videonya biar saya lebih bersemangat membuat konten-konten ya, komen dan share ya. Oke guys, jadi tanpa perlu lama-lama kita langsung aja ke video pembahasannya. Oke guys, jadi ini adalah aplikasi YouTube Studio yang disediakan oleh YouTube. Jadi kalian bisa download di Play Store ya, ada ya. Kita langsung aja buka aplikasi YouTube Studio-nya. Biasanya kalau kalian buka aplikasi YouTube Studio, pertama yang harus kalian lakukan adalah login ya. Jadi kalian bisa login ke akun YouTube kalian masing-masing. Oke, jadi ini menu awalnya dari YouTube Studio, dashboardnya ya. Inilah menu dashboard ya. Kalian bisa lihat di sini. Kita akan langsung aja coba buka dan jelaskan bagian atas dulu ya. Di sini gambar profil YouTube saya. Kalian klik. Di sini ada menu ya. Dari bagian sini adalah menu ganti akun. Dan yang kedua, kalau akun kita bisa lihat tentang akun Google kita yang akan kita sambungkan ke YouTube Studio. Jadi maksudnya kita bisa ganti akun YouTube ke YouTube Studio ya. Jadi kita bisa lihat dashboard akun lain ya. Nah, oke, kemudian kita bahas bagian setting. Di sini ada setting tema gelap, nanti ini kan temanya putih ya. Jadi bukan gelap. Kalau kita aktifkan jadi gelap ininya ya. Notifikasi push, terima notifikasi dari ponsel Anda. Contoh notifikasinya adalah mungkin ada yang komentar dari video kita, jadi akan muncul di notif sini ya. Dan komentar bisa kita filter, semua komentar penting atau nonaktifkan, bisa kita nonaktifkan. Mungkin kalian ada yang nggak suka dapat notif gitu ya, menu-menuhin notif bar ya, kalian bisa close atau matikan ya. Di sini ada mata dolar, jadi mata dolar ini adalah mata dolar dari penghasilan kita akan ditampilkan ke menu dashboard. Karena di sini Indonesia, saya pilih IDR rupiah Indonesia ya. Jadi kayak gini nanti hasilnya. Di sini adalah estimasi pendapatan saya ya, alhamdulillah banyak ya. Dan nanti akan jadi rupiah ya. Jadi ini enggak dolar lagi. Nah, kan enak lihatnya ya. Oke, kemudian udah semua. Kalau YouTube ini nanti kita buka aplikasi ke YouTube ya. Nah, kayak gini ya. Nanti kalian bisa coba. Nah, bantuan, mungkin kalian memiliki bantuan tentang seputar YouTube Studio atau YouTube ya. Nah, ini ya bisa kalian cari. Mungkin ada pertanyaan atau ingin menghubungi atau mengirim pesan ya, kayak gitu ya. Oke, dan kirim masukan, kita bisa memberi masukan ke YouTube Studio atau YouTube ya. Jadi mungkin kalian punya masukan untuk YouTube ya, kalian bisa kirim di sini ya, atau punya saran seperti itu ya. Oke, ini udah semua. Dan yang sampingnya itu ada notif ya namanya. Ini adalah notifikasi komentar. Nah, kalian bisa klik yang 99 plus samping logo profil ya. Nah, di sini ada notifikasi yang ditampilkan tadi yang saya bahas tadi ya, notifnya bisa diaktifin atau enggak ya. Nah, ini adalah notifnya dari video saya dari channel aku ya. Nah, ini ada banyak sekali notifnya ya. Nah, seperti itu nanti akan muncul di sini.
Oke, gitu ya. Intinya semua video kita yang kalau ada yang komen atau komentar ya dari salah satu ya video saya dari channel saya, nanti akan masuk di sini semua ya. Ini cuma notif aja ya. Nah, seperti itu guys. Dan di sini ada yang namanya analistiknya. Jadi ini dashboardnya, kita klik lihat lainnya. Nah, jadi ini ada ringkasan dan menu banyak sekali. Di sini saya akan jelaskan ya. Oke, di sini ada penayangan ya. Kalian bisa lihat ya, penayangan 29 Oktober sekarang bulan bulan November tanggal 25. Ini 1 bulan ya penayangannya, hampir seperti biasa. Sekitar ini ada statiknya atau ini diagram atau nama ya. Grafik. Nah, grafiknya ya. Dan di sini ada detailnya, waktu tonton per jam. Jadi per jam itu dari semua video saya perkiranya 2,8 ribu. Ini per jam itu bulan Oktober 29 ya. Nah, ini bisa dilihat itu sekitar 2,8 ribu per jam ya. Oke, dan ini di sini ada namanya subscriber. Inilah plus 988 ke atas, 50 lebih banyak dari biasanya. Jadi ini maksudnya adalah ini ya, ringkasan atau statik ya. Setiap per bulan nih subscriber dari channel saya meningkat ya. Jadi perkiraannya atau statiknya maksudnya itu bulan lalu aku dapat berapa subscriber dalam 1 bulan. Jadi ini ada statiknya yaitu 988 dari channel saya. Mungkin dari channel kalian beda, mungkin ada yang masih YouTuber bermula jadi mungkin nambahnya sedikit. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Per bulan itu subscriber saya atau subscriber channel kita itu nambah berapa. Jadi ya bisa dilihat ya. Dan di sini ada namanya estimasi pendapatan ada. Dan di sini alhamdulillah banyak sekali ya. Di sini estimasi pendapatan saya sekitar 1.700.000-an ya. Itu banyak sekali ya, alhamdulillah. Dan di sini kalian bisa lihat sekitar 30.000, 60.000, 90.000 ya, sekitar itu ya. Jadi itu per video ya. Bisa dianggap gitu ya. Per hari juga dihitung ya. Ini bulan lalu ya. Dan di sini kira-kira untuk bulan depan 1.700.000-an. Dan itu bisa berubah-berubah suatu saat ya. Itu tergantung penayangan iklan yang ada di video kita ya. Kalau semakin banyak yang nonton, semakin juga naik ya. Atau tetap berjalan atau segitu-segitu aja. Kalau semakin naik banyak sekali orang nonton video kita dan iklannya dolar hijau dan banyak yang nonton, itu pasti insya Allah akan naik terus ya dolar uang Thailand yang dari penghasilan YouTube ya. Oke, next kita scroll bawah, ini udah semua ya, paling atas ya. Di sini ada tulisan bagus, jumlah ditonton dari channel Anda kurang lebih sama dengan seperti biasanya. Jadi ini maksudnya yang ini ya. Ini maksudnya standar atau kita itu optimal gitu ya dalam mengoptimal atau menge-YouTube membuat konten gitu ya. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi anggap aja channel kita itu masih aktif atau masih sehat. Nah, seperti itu ya. Jadi kita nggak jarang upload kayak gitu kan bisa membuat view turun per bulan itu ya, karena view di reset itu setiap per bulan. Dan biasanya kalau kita jarang upload mungkin videonya nggak ada yang nambah atau penontonnya nggak nambah, itu bisa menurunkan ini estimasi pendapatan ada. Jadi nanti per bulan itu di reset ya. Contoh pada penghasilan bulan Oktober, contoh ya, Oktober saya dapat 100.000. Nah kayak gitu ya. Dan bulan November saya dapat 50.000. Nah kayak gitu, atau mungkin bisa ke bawah 20.000. Tapi siapa tahu video kita itu walau jarang upload, video kita tetap ditonton banyak orang, itu bisa naik lagi penayangannya, maksudnya penontonnya nambah terus ya. Nah itu bisa jadi yang tadi bulan Oktober 100.000, sekarang bulan November dapat mungkin 500.000. Nah kayak gitu ya. Oke, next kita lanjut video terpopuler, kita klik aja. Nah jadi di sini ada reset ya, atau maksudnya itu dashboardnya ya, statik ya. Di sini ada statik. Dan di sini kalian bisa lihat video ini dari 28 trial. Jadi ini sekitar bulan lalu ya, bulan Oktober. Ini kan Oktober, bulan kemarin kan Oktober, sekarang November ya. Bulan Oktober di sini kalian bisa lihat ada ringkasannya ya. Ini penayangannya dalam 1 bulan kemarin saya dapat 20.000 view ya. Dan di sini ada setiap video ya. Jadi beda-beda untuk penayangannya. Jadi setiap per bulan ini di konten yang ini
saya dapat 20.000, 16.000, 13.000, 9.000, 5.000, 5.000, 3.000, 3.000, 3.000, 2.000. Ini cuma ditampilin segini aja ya, karena kita juga bisa setting ya. Ini kan per bulan, jadi ini bulan kemarin ya, bulan Oktober. Jadi aku Oktober ke November itu dapat view segini. Jadi kita bisa cek ya, di sini ada persenannya, rata-rata durasi nonton itu sekitar itu ya, kalian bisa lihat ya. Oke, dan di sini kita langsung ya edit ya. Bagian sini ada namanya 28 hari terakhir. Jadi kita bisa ringkas ya. Kita bisa ubah statiknya menjadi 1 tahun atau bulan awal. Jadi di sini akan saya coba langsung ke dari awal saya nge-YouTube, yaitu bulan Desember 2020. Itu lama banget ya. Kita klik aja, kita bisa lihat semua video saya sampai sekarang ya. Nah, ini nambahnya banyak ya. Ya lumayan lah, karena ini setiap bulan jadi di reset. Jadi ini udah kelamaan banget ya. Jadi kita 90 terakhir, kalau enggak nih sepanjang waktu ya. Nah yang ini maksudnya ya, sepanjang waktu semuanya ya. Inilah top dari video-video saya sepanjang waktu itu semuanya ya. Oke, dan di sini ada 200.000, 183. Wah ini banyak banget ya, alhamdulillah banyak yang nonton ya. Oke, lanjut kita bisa setting dari November, Oktober, September ya, atau Juli ya. Kalian bisa setting aja ya kalau mau lihat ringkasannya. Oke, jadi ini kayaknya bukan dari November ke Desember, maksudnya dalam bulan Agustus ya. Ini dari bulan Agustus kita dapat view segini. Dari Juni segini ya. Maaf ya, kayaknya saya salah ngomongnya. Yang bener kayaknya segitu ya. Begitu. Oke, ini ada 4 minggu. Nah, seperti itu ya. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah atau kurang paham, atau mungkin aku menyampaikannya dengan kurang lengkap ya, kalian bisa koreksi lagi dan coba di komen ya. Oke, next ya. Ini kita lanjut aja, kita balik ya ke menu dashboard dan kita lihat analistik, lihat lainnya. Oke, next real time yang paling bawah nih ya, kalian bisa lihat. Nah, klik ya, dan di sini adalah real time ya. Real time itu penonton per jamnya ya. Dalam 40 nih, kita klik aja. Dalam 60 menit di sini ada pilihan 48 atau 60 ya. Kita klik aja yang 60. Dalam 60 menit yaitu 1 jam ya. Di sini ada video saya yang ditonton ya. Maksudnya dalam 1 jam video kita itu ditonton berapa kali orang dan video apa aja. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Yang paling atas adalah cara tutorial ya. Tutorial cara impor video preset ya. Preset CapCut ya. Di sini ada cara tutorial saya, video saya. Di sini ada 40, 36, itu 1 jam ya. Bayangkan 1 jam inilah view dari channel saya. Oke, bila 48 jam yaitu kalau nggak salah 2 hari ya, kalau nggak salah. Nah, gitu ya. Dan di sini saya mendapatkan 1,8 ribu di video teratas nih, kalian bisa cek ya. Nah, ke bawah 200. Nah, itu lumayan ya. Dan di sini kita bisa lihat penayangan yang bagian ini ya. Bagian ini tengah ini yang ada gelombang-gelombang. Nah, itu ya. Itu sekitar 8 ribuan ya. Wah, banyak ya. Dalam 2 hari view kita nambah 2000. Wah, mantap ya. Gimana kalau 1 bulan ya? Itu aja cuma 2 hari ya. Oke, lanjut ya. Di sini udah paham pasti kalian ya. Oke, mantap. Di sini bisa klik-klik juga. Oke lah. Kita lanjut ke menu dashboard, apalagi. Dan di sini ada performa video terbaru. Jadi maksudnya performa dari video kita yang baru diupload. Jadi kita bisa cek ya. Oke, ini ya, kalian bisa lihat performa. Kita klik buka analistik video. Oke, di sini ada analistik setiap video. Jadi kita bisa cek dari video ini kita itu dapat penayangan berapa dan rata-rata ditonton berapa menit, berapa jam. Kita bisa cek di sini ya. Subscriber apakah berkurang? Wah, berkurang. Ya udah nggak apa-apa. min 1,0. Oke, estimasi pendapatan Anda nih masih belum dapat ya karena dolar kuning masih ya. Semoga aja nanti udah mengirim pengajuan sudah dolar hijau ya. Oke, amin. Dan jangan ini ya. Yang sedih kalau dolar kuning. Penonton serentak puncak tayangan saat sedang live. Oke, 4. Karena biasanya aku kan upload ya Premiere ya, pakai Premiere. Uploadnya itu publik Premiere ya. Mungkin kalian mau cara atau mau belajar gimana cara upload video YouTube Premiere jadi kayak streaming gitu, kalian bisa cek aja di channel saya di bagian playlist ya, tutorial dan cara. Nah, kalian bisa cari aja
aku udah upload kok. Oke, di sini ada menu lain ya, sumber traffic teratas, kita bisa cek. Oke, kita geser dulu aja, geser jangkauan 243 tayangan. Nah, ini ya, total video yang ditonton dari konten ini adalah 243. Oke, rasio klik tayangan dari tayangan. Mungkin kalian nonton video A dan ketemu video saya yang B ini ya. Nah, itu sekitar 6,6%. Oke, penayangan 50. Oke lah, tayangannya semoga naik ya. Jenis sumber traffic, jadi kita bisa lihat dari notifikasi. Jadi kalau ada yang subscribe channel saya, nah itu biasanya kan ada yang hidupin lonceng notifikasinya. Nah itu kan, nah kita juga bisa dapat notif dari channel yang kita subscribe dan kita hidupin lonceng notifikasinya itu. Nah oke, dapat tayangan 32 dari fitur jelajah, yaitu fitur dari kita mengetik dari pencarian YouTube ya, dan ketemu deh video kita. Nah itu dia, jadi nambah nih ya 30 orang, 30 penayangan. Dan eksternal, kalau eksternal sih kayaknya tambahan seperti WhatsApp mungkin ya, dan Instagram dan Facebook dan lain-lain, atau Telegram ya. Pokoknya banyak kan media sosial. Dan penelusuran YouTube mungkin ini ya, sama filter jelajah mungkin di setting dulu ya. Nah seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Dan halaman channel, yaitu kita apa yang orang-orang itu ya, biasanya kan di home ya, itu kan scroll. Nah biasanya gitu ya, dapat deh atau muncul deh video saya ketampil di FYP. Nah seperti itu kurang lebih ya. Dan di sini kita bisa cek ya, berapa hari, 60 menit. Nah oke, nah seperti itu ya, kita dapat berapa gitu ya. Oke, next, di sini ada persenannya juga. Oke, sumber eksternal teratas. Nah ini ya tadi ya, sumber eksternal yaitu WhatsApp dan GB WhatsApp. Nah dari situ ya. Oke, next, istilah penelusuran YouTube teratas. Jadi ini orang-orang pada ngetik gini ya. Nah biasanya muncul video kita yang ini ya. Nah seperti itu. Oke, lanjut video teratas. Oke, belum ada. Oke, data belum lengkap, mungkin belum lama ya, isinya 1 bulan. Oke, lanjut ya. Ini ada yang tadi sudah dibahas. Nah ini ada tampilan lagi interaksi, ini tontonan sekitar 1 jam berapa persen. Di sini ada rata-rata durasi nonton, yaitu 1 menitan ya. Oke, retensi penonton sepanjang waktu tertunda 1 hari. Oke lah, nggak apa-apa. Suka dan tidak suka, ini berapa yang nonton, ada yang nge-like berapa persen dan yang nggak suka berapa. Nah ini ada persennya. Rata-rata channel 94. Kalau di video saya 100, alhamdulillah nge-like semua. Kalau ada 1 yang nge-like ya turun dong, jadi 99 mungkin ya. Nah seperti itu kurang lebih ya. Penonton di sini, penonton yang kembali, mungkin ada yang orang-orang atau nonton video dari kita mungkin udah lama banget ya, jadi nggak nonton atau buka YouTube. Nah itu kalau ada yang nonton lagi dari subscriber lama gitu ya ke channel kita, video kita, nah itu biasanya muncul di sini. Kalau yang biru itu adalah penonton baru yang belum pernah kenal, mungkin belum kenal dengan saya. Intinya itu belum pernah nonton video kita. Nah baru deh kalau nonton video kita akan masuk berapa kali ya, ada yang nonton baru. Penonton unik, subscriber minus, ya udah. Usia, jadi kita bisa setting, maksudnya bisa dilihat usia berapa ya orang-orang itu nonton dari video ini. Ini karena dari video ini kan masih viewnya dikit ya, jadi belum muncul ya. Nah paling enggak 1 bulan ya udah muncul. Gender itu kalian bisa lihat, gender maksudnya itu cowok atau cewek. Nah gitu bisa lihat berapa persen ya presentasinya, berapa persen kalau cowok yang nonton dari video kita. Nah itu biasanya muncul ya. Geografis dan lain-lain nanti saya akan bahas ya, ada menunya lagi. Oke, lanjutlah kita ke menu selanjutnya. Di sini ada menu konten, yaitu menu kita bisa lihat konten-konten dari video kita. Nah ini ya semua di sini ya. Oke, lanjut komentar. Jadi kita bisa lihat komentar, semua komentar yang ada di channel kita ya. Dari channel kita di sini ada semua ya. Ini kalau dari channel saya kayaknya nggak bakal habis, nih juga belum dibales ya. Mungkin beberapa udah aku bales karena saking banyaknya ya, ribuan mungkin bisa ya. Jadi saya nggak kuat ya kalau sendirian begini.
Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting aku udah buat video yang jelas. Oke, next konten. Di sini ada menu yang bawah ini ya. Ada dashboard, konten, analistik, komentar, dan playlist. Mungkin saya gabung dari bahasnya. Oke, intinya di sini kita langsung saja bahas bagian konten. Menu konten di sini adalah video saya. Di sini tadi aku udah jelaskan. Di sini ada semua video kita yang diupload dari channel kita akan masuk di sini dan kita bisa lihat. Dan kita langsung aja ke fitur paling atasnya ada gambar kaca pembesar, yaitu kita bisa mencari video kita. Kita bisa cari video nama kita ya, dari setiap maksudnya dari nama video kita dari channel kita. Jadi kita bisa ketik ya, contoh tutorial, karena aku biasanya kasih video atau buat video tutorial. Jadi kalian bisa cari video tutorial dari channel kita. Nah seperti ini ya, ini tutorial ya, ini ya contohnya. Oke, jadi itu bisa diketik aja sesuai nama video kalian. Kalian mau cari video dari channel kita itu, kalian ketik aja namanya ya. Oke, di sini ada menu video live source. Jadi ini kalau video itu adalah video yang kita upload dari YouTube ke channel kita. Kalau live itu adalah live streaming. Mungkin kalian udah pernah live streaming, jadi bisa dicek di sini. Nah, ini ada live streaming saya. Ya mungkin gak banyak ya, jadi intinya bisa muncul di sini. Dan ini ada short itu adalah YouTube short ya, video pendek seperti itu ya. Nah ini adalah shortnya, video pendek yang aku upload dari channel YouTube saya. Oke, di sini ada menu ini ya, filter. Jadi kita bisa mengfilter dari video sini, kita bisa mengurutkan ya. Kalau klik paling banyak tonton, nanti paling atas kita bisa melihat video kita yang paling banyak ditonton dari channel saya, channel kita sendiri. Nah ini ada rekomendasi aplikasi nonton anime dan tutorial. Nah kita bisa lihat dari view paling atas paling tinggi ke paling rendah. Nah ini kan udah paling atas ke rendah ya, mulai turun. Nah ini kita bisa filter ya, bisa lihat video mana aja yang ada yang penontonnya banyak ke kecil ya atau sedikit ya. Oke, seperti itu. Dan di sini ada menu visibilitas. Jadi visibilitas ini kita bisa cek video kita yang belum diupload mungkin, atau masih pribadi atau masih publik yang udah publikasikan, dan draft masih belum diupload, dan terjadwal mungkin belum diupload atau dipublikasikan. Nah kalau bisa klik contoh tidak publik karena aku ada video yang tidak dipublikasikan. Nah ini ya. Oke, jadi ini cuma hanya link aja yang punya link yang bisa nonton video saya. Dan di sini ada yang lain pribadi, videonya saya pribadikan, jadi hanya saya yang bisa nonton ya. Oke, next terjadwal itu kan biasanya masih terjadwal, contoh kayak streaming jadwalnya akan diupload besok. Nah seperti itu. Draft di sini mungkin kalian masih upload ya, muter-muter jadi masih draft, jadinya masih tersimpan aja dari itu, bisa dilanjutkan atau enggaknya gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau mungkin ada yang punya tambahan bisa komen. Dan penayangan di sini kita bisa filter ya, kita bisa setting penayangannya dari berapa, dari itu contoh dari 100 kita bisa melihat semua konten sekitar 100 view lebih dari ya, jadi 100 view ke atas kita bisa setting ke contoh 500 ya. Oke, kita bisa setting contoh lebih dari 100 view, 100 ya, kita bisa lihat video 100, maksudnya nanti akan jadi kita bisa nampilin video kita semua yang viewnya itu di atas 100. Kalau kurang dari itu, kurang dari contoh kurang dari 100 yaitu 100 ke bawah, 98, 99, 97 sampai ke bawahnya ya. Oke, bila kita penayangan lebih dari, yaitu lebih dari ya, contoh 100 ya, jadi 100 ke atas, jadi 101 dan seterusnya ke atas ya. Ini kan udah banyak banget ya, udah ribuan ya. Oke lah, contoh lagi ya yang udah 100k, coba ya 1100. Oke, kita bisa lihat video yang 100. Oke ini 10.000 ya, 100.000, 10.000, 100k. Oke, inilah video saya yang tembus 100.000 view ya, atau penonton ya. Alhamdulillah ada yang tembus ya. Oke, monetisasi, jadi kita bisa setting maksudnya kita bisa filter atau melihat
video kita yang tidak dimonetisasi terbatas, yaitu dolar kuning atau dimonetisasi. Kalau dimonetisasi kita bisa lihat video kita yang dolarnya itu hijau dan kuning ya. Kalau merah itu nggak bisa dilihat ya. Kalau tidak dimonetisasi yaitu seperti ini. Masih belum diupload, masih belum minta pengajuan kalau mau di dolar kuning atau hijau kan. Nah, seperti itu. Kalau terbatas yaitu dolar kuning. Ini dia dolar kuning ya. Nah, seperti itu kita bisa lihat dolar kuning yang mungkin belum minta pengajuan untuk dicek atau minta di dolar hijau kan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari sini. Oke, ini semua udah lengkap, udah saya bahas ya di bagian filternya. Oke, lanjut ke analistik. Mungkin tadi aku udah jelasin beberapa ya, dan di sini aku udah jelaskan. Oke, dan di sini aku bahas langsung dari analistik channel saya. Dan tadi kan cuma bahas analistik atau ringkasan ya dari video saya. Ya, tadi ya. Oke, di sini ada penayangan ya per bulan ini ya. Oke, subscriber sudah dibahas, video terpopuler sudah dibahas, real team sudah dibahas. Oke, jangkauan. Nah, ini tayangannya. Nah, ini ada yang pojok kiri atas nih ada namanya tayangan. Jadilah total tayangan dari channel saya. Alhamdulillah udah 1 juta cuy. Gak nyangka ya dari YouTube bisa ditonton sebanyak 1 juta kali. Bayangkan ya ampun. Banyak ya, alhamdulillah ya. Karena aku semangat nge YouTube ya gitu ya. Oke, next rasio klik dari tayangan ya. Jadi kalau kita nonton video dari ini, contoh pertama mungkin nonton apa ya, nonton film SpongeBob, dan kedua kita scroll ya, di bawah kan bisa scroll ya kalau nonton video orang. Nah, terus di video scroll itu muncul deh channel saya ya, atau video saya, maksudnya muncul video salah satu dari video channel saya. Itu contoh film Spiderman. Nah, itu diklik ya. Nah, itu yang ngeklik sekitar 8,5%. Jadi nggak terlalu banyak ya. Nah, kita bisa klik ya sekitar itu ya. Oke. Next, apalagi yang belum? Penayangan nih sudah, penonton unik. Mungkin unik ini seperti apa, saya juga kurang paham ya. Penonton unik mungkin penontonnya berbeda dengan yang lain ya. Nontonnya skip mungkin atau gimana? Intinya unik ya, penontonnya unik ya. Ini kan penayangan. Nah, seperti itu. Jenis sumber traffic. Nah, ini tadi udah kita bahas. Yang belum adalah penayangan penelusuran YouTube sudah, virtual YouTube dan lainnya itu kita bisa setting. Contoh, kita setting cari video tutorial Alex Motion, kita setting dalam 1 bulan. Jadi kita bisa lihat video yang diupload sekitar bulan November contoh ya, ini kan bulan November. Jadi kita bisa lihat di bulan November kita cari video yang terbaru yang orang-orang atau channel orang-orang ini ngupload video tersebut yang kita ketik ya. Nah, seperti itu, atau yang lain ya, bisa difilter aja ya. Oke, next rekomendasi video. Mungkin orang-orang ada yang nonton video ini terus muncul deh channel kita, atau maksudnya video dari channel kita. Nah, itu ya kita dapat dari situ. Mungkin nggak banyak sih ya. Dari halaman playlist mungkin kalian buat atau edit channel, maksudnya kalian buat playlist ya yang ada di channel kita. Nah, itu muncul dan ada yang ngeklik. Nah, dari situ ya. Oke, langsung atau tidak diketahui. Mungkin langsung itu seperti apa ya? Langsung. Jadi langsung mungkin ya, langsung nonton gitu aja, atau nggak ketahui mungkin pakai VPN ya. Virtual jelajah udah eksternal mungkin tambahan, dan playlist itu orang-orang ini nonton dari playlist kita langsung ya. Biasanya bisa dicek kalau kalian buat playlist di profil YouTube, maksudnya kita ketik channel kan. Nah, kita klik terus muncul deh profil YouTube kita. Nah, itu bisanya digeser-geser, ada yang namanya menu playlist kan. Biasanya yang pertama video, terus playlist, terus tentang, nah kayak gitu. Oke, kartu video dan anotasi biasanya kita bisa menambahkan video rekomendasi ya, atau kita tayangkan pada salah satu video kita. Bisa semua video ya.
contoh kita tayangkan di pojok kanan atas ada notif gitu ya, kayak notif tapi dari video itu ya, video yang kita tonton muncul deh video apa, contoh tutorial Alekmotion, nah gitu. Terus kedua tutorial KineMaster, nah seperti itu. Jadi bisa muncul maksimal adalah 5 kali ya, 5 kali kita bisa nayangkan kayak rekomendasi video ya dari situ, dari salah satu atau video kita ya, bisa disetting ya kartu video feed, stores atau feed ya, feed dan story. Jadi biasanya muncul dalam feed ya dari channel maksudnya video-video kita. Oke, notifikasi tadi aku jelaskan. Halaman hashtag, mungkin ada yang ngetik hashtag ya, pagar Alekmotion atau pagar itu kan tag ya, hashtag ya kepanjangannya. Itu diklik dan muncul deh video kita. Layar akhir adalah outro ya, mungkin kalian udah pernah lihat, nanti di video akhir ini akan saya tambahkan outro, nanti ada tampilan outronya yang udah saya edit, dan itu yang dimaksud adalah layarnya. Layar ada pilihan 2 video kiri kanan atau mungkin satu, dan ada gambar channel saya, nah itu yang namanya layar akhir atau outro. Nah seperti itu guys. Oke, lanjut istilah penelusuran. Nah ini yang lagi ngetik orang itu ngetik yuk terus ketemu video kita. Nah ini ya yang biasanya orang-orang ngetik dan ngeklik deh channel YouTube kita. Wah ini banyak banget ya, gila sepanjang waktu. Coba, wah kayaknya banyak ya, mantap kali, banyak kali yang ngetik berbeda-beda ya, dan akhirnya ngeklik dari video kita. Sini ada banyak sekali ya. Oke, nah lanjut kita lihat yang lain. Video teratas tadi kan udah ya, di sini kita bisa lihat video teratas ditayangkan beberapa kali ya. Klik sepanjang waktu aja deh, penayangan 11 kali sepanjang waktu, kayaknya 1 hari ya, bulan November aja. Nah ini ya video teratas. Oke, ada banyak sekali, mungkin ngebug atau gimana kok jadi 0 ini ya. Oke, lanjut. Nah kalian bisa coba nanti ya, playlist teratas yang memutar konten aja Anda. Jadi lah saya udah buat playlist ya, atau kayak folder, dalamnya itu video-video saya ya. Nah ini yang paling banyak nonton itu dari playlist mana, yaitu adalah preset Alekmotion Capcut dan Capcut ya. Di sini ada kumpulan aplikasi mod dan pro terbaru, populer upload yang paling populer, paling banyak ditonton, dan ada video-video lainnya ya. Oke, lanjut bagian mana lagi ya, interaksi. Nah jadi ada banyak sekali nih, ada ininya ya, dashboardnya atau ringkasannya. Playlist teratas sudah kita bahas, dan kartu teratas tadi sudah dibahas. Oke, apalagi yang belum? Ini penonton yang kembali, tadi aku udah jelaskan. Yang nonton mungkin udah lama nggak nonton video kita dan balik lagi. Nah ini ya, yang ini ya. Nah bisa dilihat di sini penonton baru sekitar 69.000 ya. Alhamdulillah banyak yang nonton ya, orang-orang yang belum pernah nonton video kita. Kalau yang penonton kembali nih, penonton yang udah lama banget gak nonton video kita dan akhirnya nonton lagi di video kita, yaitu sekitar 6 ribuan ya. Oke, penonton unik, mungkin unik nih orang ya. Oke, kapan penonton Anda membuka YouTube? Jadi kapan penonton Anda? Jadi video kita ditonton itu pas kapan ya? Pas kapan? Jadi nih kalau bisa dilihat dari sini sekitar jam 6 sampai jam 12 dan sampai 18. Ini kalian bisa lihat ada yang nggak kelihatan ini ungunya itu sedikit penonton. Kalau semakin kelihatan warnanya itu banyak nonton. Nah jadi kalau saya lihat itu jam 6 masih dikit ya, karena ngeblur banget. Apalagi jam 00 ya, waduh nggak ada nih ya, sedikit banget nih ya. Yang transparan ini, yang ini sedikit banget nih ya. Ini kalian bisa lihat di sini, yang paling nggak kelihatan adalah sedikit banget penontonnya. Jadi kalau lihat di sini dari video channel saya itu yang banyak sekitar jam 12-an ya, jam 6 udah mulai ada yang buka YouTube, nah gitu ya, udah beraktivitas. Oke, jam 6 sampai jam 12 paling banyak ini jam 12-an ya, setelah zuhur.
Nah, lanjut ke jam 18, 17, 15, 16, 16, 17, 18, jam sekitar jam 6 ya. Oke, lanjut guys, kita udah bahas lagi usia. Nah, jadi kita bisa lihat usia orang-orang itu nonton dari video kita itu usianya itu berapa ya. Nah, jadi kita bisa lihat dari sini ya, usia. Nah, ini kalian bisa lihat Oktober, dari bulan Oktober sampai November ya, 29 sampai tanggal 25 ya, Oktober ke November. Jadi ini dalam 1 bulan ya. Kalian bisa lihat di sini 13 sampai 17 tahun itu sekitar 17%,7 ya. Kali sini paling banyak itu adalah usia 18 tahun ke atas ya, udah dewasa ya. 18 sampai 24 sekitar 46 ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Wah, ada yang 65 plus tahun sekitar 1%. Wah, bapak-bapak pun ada yang nonton ya. Oke, kita coba cek 365 hari terakhir. Paling banyak emang 18 tahun ya. Oke lah, mantap, generasi semakin maju ya. Oke, gender inilah kita bisa melihat berapa persen orang yang cowok atau ceweknya nonton dari video kita. Jadi kita bisa lihat cewek atau cowok yang nonton dari video konten video channel kita itu berapa persen. Dan di sini paling banyak dari channel YouTube saya adalah pria, yang cowok kita 72,4%. Kalau yang cewek 27,6%. Ya mungkin konten kalian bahas tentang cewek, contoh kalau cewek kan make up ya, atau bedak mungkin, atau salon, nah, atau kecantikan atau apa ya gitulah. Kalau cowok nggak usah ditanya, pasti game ya. Gitulah ya. Oke, next kita lanjut bagian mana lagi ya. Oke, sudah gender geografis. Nah, geografis ini adalah kita bisa melihat dari negara mana orang-orang itu nonton ke YouTube kita. Di sini ada geografis ya. Kita bisa lihat garis 65 aja. Kita bisa melihat Indonesia. Jadi Indonesia paling banyak sekitar 394 ya. 94. Jadi paling banyak orang dari negara mana yang nonton dari konten video channel kita, yaitulah yang dari channel saya ini adalah Indonesia, yang kedua Malaysia, ketiga India, keempat Singapura, dan kelima Brazil. Dan di sini ada lainnya yang ke bawah ini ya, mungkin tidak disebutkan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat apakah negara Indonesia saja yang nonton dari video kita atau ada negara lain. Jadi kita bisa cek ya, itu tergantung channel kalian ya, jadi kalian bisa cek aja. Oke, lanjut ya. Woi, ada lagi coy. Kalau dalam 1 bulan kemarin ada Timur Leste. Wah, luar biasa sekali ya. Ada Singapura, Brunei. Wah, jadi kita bisa cek ya bulan Juni atau kapan ya, karena beda-beda ya. Dari awal Januari deh. Ada Brazil, wih, keren. Ada Vietnam cuy. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita langsung aja next. Bahasa subtitle. Di sini kita bisa lihat yang pakai bahasa atau tanpa subtitle ya. Di sini saya juga biasanya ada ya, di video saya ada subtitlenya. Itu kalau dilihat video dari channel kita yang tanpa subtitle itu banyak ditonton. Kalau yang ada subtitlenya Indonesia itu sedikit ya, nggak terlalu banyak ya, tapi ada. Dan Inggris mungkin beberapa. Mungkin biasanya kalau subtitle yang Inggris ada lagu Inggrisnya atau saya itu ngomong bahasa Inggris. Nah, seperti itu ya. Kalau Indonesia kan bahasa Indonesia ya. Kalau tanpa subtitle, jadi itu nggak ada subtitlenya, nggak ada tampilan teksnya. Oke, seperti itu. Waktu tonton dari subscriber. Jadi tadi subscriber saya itu nonton itu berapa jam ya? Waktu tontonnya mungkin ngebug ya. Kita beli aja, di sini kan kelihatan ya. Tidak di subscribe dari 28, jadi 1 bulan itu berapa persen yang tidak di subscribe ya, dan yang subscribe channel YouTube kita ya, channel atau dari video kita. Jadi ini aduh sedih banget ya, udah buat konten banyak ya, yang subscribe sedikit, yang nonton banyak, tapi ya nggak apa-apa, disyukuri guys. Walau sedikit yang subscribe, itu suatu perjuangan yang luar biasa dan itu hasil yang luar biasa kalau bagi saya.
walaupun sedikit kita harus mensyukuri hal tersebut ya, karena nggak tentu bisa ya kita itu dapat subscribe terus ya. Jadi walaupun nambah sedikit, asal nambah ya alhamdulillah ya. Oke, tidak di subscribe sekitar 98,7 itu banyak ya, daripada 1,3 ya itu sedikit ya. Bayangkan gimana kalau semua orang yang nonton video kita itu subscribe semua, wah pasti sukses kita ya. Oke, semoga aja kedepannya orang-orang yang nonton dari YouTube subscribe ya, alhamdulillah kalau gitu ya, amin ya, pokoknya amin ya. Oke, video lain yang ditonton oleh penonton Anda, video lain yang ditonton oleh penonton Anda mungkin bisa dilihat. Contoh penonton dari video saya nonton video orang lain, ini mungkin nggak bisa ditampilin ya. Channel lain yang ditonton oleh penonton Anda, oke nggak bisa dicek. Mungkin orang yang nonton dari konten video kita itu nonton anime maksudnya nonton channel siapa ya, mungkin nonton channel YouTuber Free Fire atau Mobile Legend atau nonton apa ya. Nah bisa dilihat di sini ya, tapi mungkin belum bisa, data tidak cukup untuk menampilkan laporan ini, mungkin belum ditambahkan ya, atau masih tahap pengujian ya dari YouTube Studio, karena biasanya setiap update itu ada fitur baru dari YouTube Studionya ya. Oke, lanjut ya, pendapatan. Oke, lanjut. Di sini ada estimasi pendapatan Anda. Jadi ini penghasilan saya dari YouTube. Jadi alhamdulillah sekitar 1,7 ya juta. Oke, di sini ada statiknya, kalian bisa lihat ya pendapatan Anda. Bisa dilihat 90 terakhir sekitar 4 jutaan, dan sinilah totalnya 9 juta. Oke, untuk sekarang penghasilan saya di total itu bisa dianggap 10 juta. Alhamdulillah ya. Dan itu kemarin aku udah buat beli juga ya. Beli alat YouTuber seperti handphone dan laptop, dan seperti ring light, tripod, mouse gaming, dan kebutuhan saya lainnya. Dan di sini alhamdulillah dapat uang dari YouTube itu suatu usaha yang luar biasa, dan itu bisa disebut prestasi hidup Anda. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau masih YouTuber pemula, jadi semoga aja lebih bersemangat ya dengan adanya orang-orang yang membantu kalian agar lebih baik ya. Intinya kalian bisa menjadi lebih sukses dan berkembang ya. Kayak aku dulu juga kayak kalian, masih YouTuber pemula, belum tahu apa-apa YouTube apa. Nah, itu belum paham sama sekali. Karena aku ada niat belajar, jadi niatnya cuma coba-coba aja, dan itu mungkin kalau coba-coba merupakan suatu masih di bawah ya, di bawah usaha ya. Jadi intinya ada usaha sedikit loh, sedikit tuh termasuk usaha ya. Jadi jangan menyerah intinya ya. Mungkin kalian bisa terus semangat ya dan belajar mendalami tentang YouTube. Karena kalau nggak belajar kita nggak akan bisa tahu, dan karena kalau kalau kita nggak usaha itu nggak bakalan tahu kita kedepannya akan jadi apa dan kita bisa apa, seperti itu ya. Oke, alhamdulillah dapat banyak ya. Oke, next kita lihat yang lain. Oke, RPM. Jadi RPM inilah dolarnya ya. Jadi mungkin setiap 1000 view ya, aku juga lupa berapa kali penonton kita akan dibayar segini. Ini kalau nggak salah ya, ini setahu saya dalam 1000 penonton kita akan dibayar 15.945,45. Anggap aja kita akan dibayar 16.000. Nah, seperti itu. Kalau video kita udah ditonton sekitar 100.000, tinggal kali aja 100.000, maksudnya 16.000 anggap aja, kalau enggak 15.945 dikali 100.000 atau view kalian, terus sama dengan adalah penghasilan kalian dari video itu. Oke, next CPM ya. Intinya kalau nggak salah CPM dan RPM ya, yang mana saya kurang tahu. Mungkin kalian ada yang udah tahu RPM dan CPM, kalian bisa komen ya. Ini CPM berbasis pemutar, ini RPM nya. Oke, lanjut estimasi pendapatan bulanan. Jadi kalian bisa lihat estimasi per bulan itu kalian dapat uang berapa atau gaji berapa dari YouTube ini totalnya. Dari bulan Juni saya dapat 850.000.
dan Juli 1.700.000, dan Agustus 1.800.000, September 1.400.000, Oktober 1.400.000, November 1.500.000. Dan itu pas di bulan Agustus sampai November mungkin aku jarang upload ya, karena saya masih kuliah guys, jadi view-nya atau penghasilannya turun ya, jadi membuat seperti itu. Dan masih bulan Juli itu wah udah bagus ya, sampai Agustus tuh udah 1.800.000-an dan penghasilannya banyak ya. Video penghasilan teratas di sini kalian bisa lihat video mana yang penghasilannya itu teratas. Di sini kita bisa lihat dalam 1 bulan dari konten atau video ini kita dapat segini ya. Nah, kalau bisa lihat di sini ada banyak sekali ya penghasilan dari setiap video dalam 1 bulan. Nah, itu banyak ya. Oke, jadi nanti akan jadinya nanti estimasi penghasilan ya. Jadi muncul di sini. Oke, next kita bahas apa lagi ya? Oke, kayaknya sudah. Atau apa lagi ya? Jenis iklan. Oke, ini ada sumber pendapatan. Estimasi pendapatan iklan Anda sekitar 1.716.000. Jadi kalau pendapatan YouTube Premium Anda, jadi mungkin ada yang berlangganan dari Premium dan nonton dari video kita, mungkin ada beberapa yang menggunakan YouTube Premium, atau mungkin ada iklan yang muncul dari video kita yang dolar kuning atau dolar hijau ya, dan kita akan ditambahkan atau dimunculkan dari sini ya. Oke, dan jenis iklan, jadi kita bisa lihat jenis iklan yang pendapatan ya. Jadi kita bisa dapatkan iklan itu paling banyak dari iklan yang seperti apa. Di sini ada iklan 4 macam, iklan video yang dapat dilewati. Biasanya kalau awal nonton itu bisa muncul iklan dan disitu harus nunggu lewati ya. Ikan bumber atau lala mungkin bisa di bagian pojok video atau di bawah video ya, biasanya muncul. Ikan display mungkin muncul, dan iklan yang tidak dapat diabaikan atau lelang ya. Di sini mungkin ada iklan ya harus nunggu aja tapi nggak bisa diklik lewati. Biasanya kalau nunggu aja itu bisa hilang sendiri. Nah, seperti itu. Paling banyak dari video saya iklan video yang dapat dilewati ya, pasti muncul terus iklannya tapi dilewati bisa ya. Nah, seperti itu. Kita di channel saya itu dapat 69,3, dan lainnya ini kalau bisa lihat ya, jadi itu 100 totalnya. Oke, next pendapatan transaksi. Gak ada dari saya. Kalau transaksi dari YouTube, Google atau AdSense ini saya ambil dari ATM BRI ya. Ada banyak sih, gak cuma BRI, BCA dan lain-lain ya. Oke, area geografis teratas berdasarkan CPM. Kita udah lihat ya CPM per video itu berapa, setiap $1 itu berapa, dan sekitar sini ya. Malaysia itu dari maksudnya kalau orang Malaysia nonton video kita itu kan penghasilannya juga beda ya. Jadi kalau yang Malaysia itu mungkin setiap 1.000 penonton kita dapat 33.000, dan kalau Indonesia kita dapat 20.000. Oke, jadi seperti itu ya. Oke guys, kita akan lanjut ke bagian komentar. Nah, kita geser ya menu keempat di bagian bawah ini. Oke, menu bar nih ya. Oke, kita tunggu masih berputar-putar loading ya. Oke guys, jadi ini menu komentar adalah menu dari komentar ke video kita. Jadi maksudnya semua video kita di sini bila ada yang komentar nanti akan muncul di sini. Nah, jadi di sini ada video saya yang ada gambarnya dan kirinya ada nama video. Dan di sini ada foto profil orang ya, seperti Rafgan, Artika, Cinta Laura, Lucky, Good Game, Alufun. Nah, ini ada nama dari email yang komen. Jadi di sini ada komentar banyak sekali dari video kita. Jadi di sini kalian bisa lihat kan, ini juga bisa difilter ya. Ini ada video yang tahan itu jenjang, mungkin ada yang kurang bagus atau tidak sopan ya. Nah, seperti itu ya. Ini dipublikasikan yang baik-baik aja. Terus status respon yang belum saya respon, contoh yang belum dibalas. Nah, seperti ini ya. Kalau yang sudah direspon akan jadi seperti ini. Nah, udah saya respon, udah saya jawab ya. Dan kalau telusuri kita bisa cari komentar apa ya. Nah, seperti itu ya. Berisi pertanyaan, mungkin ada yang tanya-tanya ya. Nah, seperti itu ya. Dan di sini ada subscriber publik ya. Nah, yang mau subscribe, nah kayak gitu ya. Ada kata-katanya subscribe ya, semangat untuk subscribe ya. Oke, status pelanggaran channel, bukan dari pelanggaran channel. Jadi mungkin ada yang belum subscribe ya, seperti itu kita bisa ngecek.
Dan kalau pelanggan channel nih udah pada subscribe mungkin ya. Oh belum, jadi mungkin bukan langganan channel atau subscribe ya, yang udah subscribe gitu. Oke, di sini ada filter juga, kita bisa memfilter yang ngomen itu sekitar 100 subscriber ya. Kita bisa lihat orang mana yang udah punya 100 subscriber ya. Oke, kita coba cek. 10 juta belum ada ya, 1 juta belum ada, 100.000 pun belum ada, 10.000 deh. Oke, ada ya sekitar 100.000, kurang lebih dari 100.000 subscriber ada ya. Oke, ini pas saya subscribe segini ya mungkin ya. Nah seperti itu ya komentar. Jadi sini kita juga bisa balas komentar ya, komentar dari ini ya, dari orang yang komen dari video kita. Caranya balas sangatlah mudah, tapi kalian bisa pikir komentar apa dari video apa, dan kita harus membalas apa dari pertanyaan yang ditanyakan atau yang dikomentari ke video kita ke kita. Semangat terus bang, top upin aku, pin gue dong. Nah oke bang, kalau di reset data WA ke reset juga nggak bang? Oke, ini aku akan hapus bang kalau di reset data via ke reset. Nah ini kan reset hilang dong. Nah ini kan balas tentang pertanyaan dari video saya ya. Nah ini seperti itu, kalian bisa komen aja, balas semua. Biasanya aku kasih love ya kalau udah aku apa balas atau respon ya. Nah seperti itu, yang belum aku kasih love berarti belum dibalas. Oke, kita next lanjut ke menu playlist. Jadi playlist yang saya buat ya, dan dari playlist atau folder ya aku anggap gitu. Nah jadi kalau kita klik nanti akan muncul video kita. Nah di sini ada video saya yang saya tambahkan dari playlist. Nah ini kan aku udah tambahkan video ini ke playlist ini. Nah seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke konten dan kita akan membahas lebih dalam lagi bagian konten. Jadi konten ini kalau kalian udah upload ke YouTube, contoh kalian upload video ke YouTube, nah kalian langsung aja edit. Contoh ini belum diedit ya, kita klik pen ya atau penghapus pensil ini ya. Dan ini kalau yang kanannya buat share, kalau yang gambar YouTube paling kanan itu untuk buka video kita langsung ke YouTube. Oke, di sini kalian bisa lihat yang bagian sini adalah kita bisa mengedit thumbnail atau tampilan yang ada di sini ya. Nah seperti ini kalian bisa edit, ubah, mungkin kalian sudah edit ya dengan aplikasi lain. Nah ini adalah tampilan di video ya, mungkin sebelumnya jadi kayak gini punya kalian ya, ini punya saya kayak gini ya tampilannya sebelum saya tambahkan thumbnail. Setelah saya di thumbnailnya saya udah jadi seperti itu ya, jadinya seperti ini. Nah itu ya. Dan di sini ada judul ya, judul adalah nama dari video kita, dan deskripsi kalian bisa ketik aja sesuai kesukaan kalian atau mau cara apa atau stylenya kayak apa. Ini kan style gue gini ya, ini aku udah buat dari dulu ya. Oke lanjut lah ya, kalian bisa tambahkan apa. Dan publik kalian bisa publikasikan video atau tidak, publik atau pribadi. Jadi di sini ada menu banyak sekali ya. Jadi kalau publik ini kalian bisa publikasikan langsung ya, jadi kalian bisa publikan atau langsung ke channel kita, jadi orang langsung bisa lihat nonton video kita. Kalau perlu publik dengan Premiere, kalian bisa nontonnya itu kamu tunggu sekitar beberapa menit dan kalian tunggu dan play ya. Dan di sini ada yang namanya tidak publik. Jadi tidak publik itu adalah apa? Setel visibilitas hanya orang yang bisa punya link ini yang bisa nonton. Jadi kalau nggak punya link dari video ini nanti kita share, kalian nggak bisa nonton. Nah kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau pribadi itu hanya kita yang bisa nonton, orang lain nggak bakal bisa nonton. Kalau jadwalkan ini bisa menjadwalkan kita upload jam berapa dan kita akan publikasikan. Nah contoh jam berapa, tanggal berapa, jam berapa, tanggal berapa. Contoh di sini kan tanggal 26, jadi tanggal 27 saya akan upload jam berapa, jam 5 mungkin. Nah itu kalian bisa klik publik ya untuk mempublikasikan. Oke, jadi seperti itu. Di sini ada yang namanya S atau dolar monetisasi. Nah jadi kita bisa memonetisasi dari video kita agar dibayar ya, biar ada iklannya. Jadi kan kita bisa menghasilkan uang dari video yang dimonetisasi atau diiklankan.
Dan di sini kalian bisa aktifkan untuk mendapatkan uang dari video ini, dan kita bisa mendapatkan hasil dari video yang kita monetisasikan. Kalian bisa aktifkan untuk mendapatkan dolar hijau agar dibayar dari video ini ke YouTube ya. Kalau tidak, kita nggak akan dapat uang dari YouTube sama sekali. Di sini ada jenis iklan ya. Tadi kan kita udah bahas beberapa iklan. Nah, ini kalian aktifkan aja biar penghasilan kita dapat banyak ya. Dan di sini kita bisa sebelum menonton iklan, selama diputar, setelah diputar ya. Ini maksudnya kalau sebelum video diputar, berarti pas awal itu kalian nonton iklan dulu dari video saya, terus baru deh nonton video yang saya upload. Kalau selama video diputar itu di menit berapa, contoh di menit pertengahan, berarti menit 1, 2, 3, 4, nah itu ada iklan, nah akan muncul di bagian situ ya. Kalau setelah video diputar, itu maksudnya kalau kita sudah nonton semua full sampai selesai video kita, ada iklan yang muncul. Nah, seperti itu ya. Ini di sini masih hujan ya guys, semoga aja kalian kedengeran ya. Ini aku udah ngomong kenceng ya. Oke, di bagian sini ada namanya playlist. Nah, ini yang saya tadi bahas ya. Jadi kita bisa menambahkan video kita ke playlist. Nah, caranya mudah. Ini kan udah saya edit videonya. Terus kalian klik aja mau dicentang. Nah, kalau kita centang, kalian klik aja video mana, video ini mau kita tambahkan ke playlist mana. Nah, kalian bisa klik ya kalau udah selesai. Nah, di sini ada opsi lain. Di sini bagian sini ada namanya tag ya, atau kita bisa menyebutnya tagar ya. Kita bisa mempermudah orang-orang mencari video kita ya. Ya, penonton kita, biar kita itu video kita dapat ditemukan secara mudah oleh orang lain. Jadi biar video kita menjadi top ya, biar banyak yang nonton video kita juga, karena video kita bisa ke pencarian itu bisa paling atas. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, di sini ada kategori, kalian bisa pilih kategori video kalian itu di-upload itu berjenis apa. Di sini kan tutorial dan cara, berarti cara dan gaya. Kalau film animasi itu tentang konten kalian film atau membuat animasi ya. Kalau game bisa disebut game apa, Free Fire, Mobile Legends, PUBG dan lain-lain. Dan hewan peliharaan atau video kalian itu tentang hewan ya, hiburan dan seterusnya ya. Jadi kalian bisa sesuaikan aja video kalian itu ke kategori apa. Tujuannya ya bang, tujuannya apa bang? Tujuannya biar orang-orang itu mencari video kita mudah dengan kategori tersebut. Contoh di sini saya membuat video tutorial ya, tentang video tutorial ya. Jadi saya menggunakan kategori cara dan gaya. Cara kan tutorial ya, mengajari sesuatu. Nah, kalau saya klik yang bagian hewan ya atau peliharaan, itu nggak bisa ya. Jadi maksudnya bisa-bisa aja, tapi video kita akan muncul di bagian hewan. Contoh saya ketik tutorial apa gitu ya tentang video saya, atau tutorial Alik Motion, video kita aku kasih judul tutorial Alik Motion. Jadi itu bisa mempermudah video kita itu muncul ya di bagian paling atas ya, jadi top ya. Kalau kita kasih judul tutorial Alik Motion tapi kita kasih kategori, itu kadang-kadang bisa muncul ya, tapi menurut saya kurang bagus dan kurang optimal. Jadi biasanya suka muncul di itu ya, kalau kita ketik hewan kucing gitu ya, nanti muncul ya, tapi itu kemungkinan kecil ya guys. Jadi lebih baik disesuaikan sama seperti tujuan yang kita buat di video, di konten kita ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini ada lisensi dan distribusi, kalian bisa gunakan. Kalau lisensi, kita punya lisensi sendiri ya. Video ini kita buat secara asli ya, jadi punya saya sendiri ya. Jadi kalau orang lain upload atau re-upload dari video kita itu kena copyright ya. Dan kalau kita klik Creative Commons atribusi, kalau kita itu upload video ini, kita jadikan Creative Commons atribusi, orang lain akan mengupload video dari kita itu nggak bakalan copyright. Jadi nggak apa-apa karena kita sudah mengizinkan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, tapi di sini saya menggunakan lisensi aja. Oke guys, biar nggak lama ya, kita langsung aja lanjut. Izinkan penyematan, jadi orang-orang bisa menyematkan video kita ya. Jadi kita aktifkan aja biar bagus ya, biar tambah virtual juga ya, biar lengkap ya. Komentar, tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau ya. Jadi maksudnya ini menfilter komentar-komentar yang baik atau tidak baik ya. Kalau kita izinkan semua, komentarnya akan masuk yang baik atau buruk ya. Nah, jadi kita bisa melihat semua ya. Sebenarnya bisa melihat semua. Cuma kalau yang buruk itu bisa kita
hilangkan ya atau tahan ditinjau, jadi belum dipublikasikan atau disembunyikan ya. Jadi nanti akan tahan komentar yang tidak berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Yang ninjau siapa bang? Yang ninjau adalah kita sendiri yang punya akun YouTube sendiri. Jadi kita bisa memilih apakah akan ditampilkan ke komentar dari video kita atau enggak ya. Nah seperti itu ya, biasanya ini berpotensi tidak sopan, jadi intinya yang kurang sopan gitu ya. Jadi kalau sopan-sopan biasa-biasa, tanyanya nggak terlalu kasar gitu ya, intinya nggak ada kata-kata yang begitu. Nah itu biasanya boleh ya. Kalau ada yang kata-kata gitu ya, ya itu mungkin harus ditinjau dulu ya, haruslah ya, karena udah kedeteksi, karena ini ada sistem ya, sistem dari YouTube ya. Jadi bagus lah, mempermudah kita menfilter hal tersebut biar video kita itu nggak berisi komentar yang seperti itu ya. Nah kalau kita klik tahan semua komentar untuk ditinjau, kalian bisa nahan semua ya, jadi nggak ada semua langsung komentar itu langsung muncul. Jadi kita harus mengaktifkan atau mempublikasikan setiap komentar. Jadi kita bisa baca terus, kalau ini cocok untuk ditampilkan di komentar jadi bisa dikomentari atau maksudnya dipublikasikan ke komentar dari video kita, atau bisa dihapus kalau kurang bagus ya atau kurang baik ya. Kalau menurut kalian itu nggak cocok untuk kita kasih publikasikan atau kita tampilkan ke video dari YouTube channel kita ya. Kalau klik aktifkan komentar, kita nggak bakalan, orang lain nggak bakalan bisa komentar di video kita. Jadi siapapun itu nggak bakalan bisa komentar ke video kita kalau kita nonaktifkan. Jadi kita tahan komentar aja yang bagus ya ini ya. Dan seperti itu ya. Oke, kalau urutkan menurut terpopuler, jadi yang paling populer biasanya akan naik ke atas ya. Yang paling populer apa ya yang dikomenin ya. Kalau yang terbaru itu dari baru, kalau lama nanti akan turun ke bawah komentarnya. Jadi yang paling atas adalah komentar terbaru. Nah, oke, di sini ada menu tampilkan jumlah suka dan tidak suka yang diberikan penonton untuk video ini. Jadi kita bisa memperlihatkan atau menghidekan atau menyembunyikan orang yang nge-like ada berapa orang dan orang yang dislike itu ada berapa. Dan di sini kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat dari video saya itu kan saya aktifkan, jadi kalian bisa nge-like, bisa melihat berapa yang nge-like ya video saya, dan yang dislike itu berapa. Kalau 0 berarti orang lain nonton video kita suka ya. Nah kayak gitu ya. Dan kalau kita hapus, di sini ada menu ya, hapus dari YouTube. Jadi menu inilah untuk menghapus video kita yang kita upload dari channel YouTube kita. Kalau ini saya klik hapus dari YouTube, video ini akan hilang ya selamanya. Ya kalian bisa upload kembali kalau masih ada file videonya ya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Kalau udah, kalian jangan lupa klik simpan ya. Kalau nggak disimpan, edit dari video yang kalian edit seperti thumbnail, nama, deskripsi akan hilang ya. Jadi kalian bisa klik simpan ya. Oke, karena di sini aku udah simpan jadi aku hapus saja, saya balik ya. Oke guys, jadi mungkin sudah semua ya. Aduh, saya sampai haus banget ya ngomong 1 jam. Mau 1 jam ini ya guys, atau udah 1 jam ya. Oke, di sini ada juga menu di bagian playlist. Video terakhir akan ditambahkan di bagian ini ya. Nah sini ya, ada bisa dilihat waktu pembuatan. Jadi ini kalian bisa filter ya waktu pembuatan kapan ya. Waktu pembuatan ini paling atas itulah waktu pembuatan terakhir ya. Yang paling baru saya itu kemarin buat playlist yaitu tutorial Animal Lover namanya ya, tutorial Free Fire. Nah seperti itu, kita bisa klik aja video yang terakhir ditambahkan dari playlist apa. Nah kayak gitu ya. Oke, jadi di sini kalau playlist itu juga bisa kita setting ya. Kita klik edit aja, ini kan udah masuk menu playlist ya. Kita pilih playlist mana yang ingin kita edit. Nah klik aja, terus ini kan muncul video kita semua. Terus kita edit aja bagian sini, ada gambar pensil ya, kayak edit video, tapi ini bedanya edit playlistnya ya. Kita bisa kasih judul di playlistnya ya. Oke, di sini saya tambahkan aja seperti ini ya, tambahan aja ya. Oke, dan di sini kita juga bisa menambahkan deskripsi ya, atau kata-kata pada playlist ini. Jadi kalau kita klik playlist, nanti akan muncul nama dan deskripsi kata-kata apa gitu ya. Ini saya tambahin ini aja biar bagus ya. Saya tambahkan ini aja emoji ya. Oke, emoji aja senyum ya gini ya, pakai love. Dan ini privasi playlist. Jadi di sini kita bisa memperlihatkan atau menghidekan. Ini ada publik. Jadi publik ini bisa ditonton atau bisa dilihat siapa aja ya.
Nanti bisa dilihat playlistnya dan berisi video apa aja. Nah, kalau playlistnya dipublikasikan, otomatis semua video yang ada di sini akan kelihatan ya. Kecuali kalau dari video kita itu ada yang dipribadikan tapi kita masukkan ke dalam playlist tuh nggak bisa ya. Jadi mungkin ada yang tidak hanya publik dari video yang kita tambahkan dari playlist itu bisa dilihat ya. Jadi lebih baik kalian pinter-pinter lah milih ini, jangan sampai salah ya. Mungkin kalian upload video terus malah diklik tidak dipublikasikan tapi malah ditambahkan ke salah satu playlist kan, jadi mungkin belum diedit, nah kelihatan deh. Nah, kalau kita gunakan tidak publik ini hanya orang yang bisa mempunyai link ini yang bisa nonton atau melihat playlist ini. Kalau orang-orang yang nggak punya atau orang lain lihat-lihat channel kita itu nggak bakal muncul. Jadi ini tidak publik ya, tidak publik. Maksudnya cuma orang yang punya link ya, link ini, link playlist ini yang bisa lihat ya. Nah, kalau nggak punya link otomatis walaupun kita udah ngeklik orang lain lihat-lihat channel kita itu nggak bakal muncul playlist ini ya. Oke, dan untuk pribadi ini hanya bisa dilihat oleh saya aja yang punya YouTube, yang punya akun ya. Kalau orang lain nggak bakal bisa lihat ya. Dan di sini ada menu juga penguturan ya. Ini bisa di setting ya. Mana yang kita bisa setting, maksudnya video yang ada di playlist ini. Contoh di sini kita cari terpopuler. Jadi kalau terpopuler kita bisa mengurutkan video paling atas. Nah, yang ini ya paling atas. Nah, ke dikit ya, seperti itu. Oke, dan untuk share ini playlist kita bisa nge-share bagian sini ada kan namanya share ya. Ada gambar arah panah itu. Nah, kalian share aja kemana, WhatsApp atau mana gitu ya, Instagram linknya ya. Nah, kalau yang menu kalian ini ada gambar YouTube ini yang paling pojok kanan atas, yang ini ya. Ini kita bisa melihat playlistnya langsung ke YouTube-nya. Nah, jadi kayak gini ya. Ikan tadi udah kita edit. Nah, seperti itu ya. Kita bisa download juga. Oke, kayaknya sudah semua ya. Capek sekali saya. Di sini udah semua saya jelaskan secara rinci dan lengkap ya. Kayaknya udah nggak ada yang kurang. Kalau untuk share video juga sama, tinggal klik konten di sini ya. Di sini kalian pilih video mana yang ingin kalian share. Nah, kita klik aja arah panah ya. Kita share mau kemana. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk video cara menggunakan dan pembelajaran nih, kayak pembelajaran kita itu belajar tentang aplikasi YouTube Studio. Jadi mungkin ini panjang lebar saya jelaskan biar kalian paham, biar kalian mengerti. Mungkin videonya ini sangat lama ya. Wah, ini tutorial terlama yang mungkin saya buat ya. Wah, oke lah, semoga membantu kalian yang masih pemula, yang belum tahu cara menggunakan aplikasi YouTube Studio. Jadi ini kayak pembelajaran virtual ya. Aduh, kayaknya ini benar-benar virtual ya, karena biasanya pembelajaran sekolah juga lama ya, 1 jaman gitu ya. Ini kayak daring beneran kita belajar bareng ya. Oke guys, jadi gitu aja. Dan mungkin ada tambahan, mungkin di sini ada tampilan-tampilan, kalian bisa lihat aja. Ada tampilan thumbnail dan di sini ada tampilan logo channel atau nama channel. Di sini ada jumlah subscriber juga. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang buat di HP ya. Kalau di HP kalian menggunakan YouTube Studio ya untuk mengedit-ngedit tentang ini ya. Dan di sini saya ada tambahan tentang ini. Di sini kan ada yang namanya visibilitas, monetisasi, kesesuaian untuk iklan. Jadi kan dolar kuning ya. Jadi kita bisa klik aja untuk meminta peninjauan. Biasanya di sini kita bisa meminta peninjauan ya, kita klik ya. Nah, di sini kita bisa meminta peninjauan langsung ya dari aplikasi YouTube Studio, karena dulu itu nggak bisa ya guys untuk meminta peninjauan monetasi dari YouTube. Jadi kita harus ke YouTube Studio, linknya langsung dari Google-nya itu kan ada linknya ya. Jadi kalau kita untuk PC atau untuk komputer itu nggak bisa ya, hanya untuk pakai link aja. Kalau dengan mobile atau smartphone itu pakainya aplikasi YouTube Studio ya. Jadi kalau pakai komputer, laptop itu pakai link yang namanya YouTube Studio ya. Ada dashboardnya sendiri khusus untuk laptop ya, yang bukan Android. Nah, jadi seperti itu guys untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat tutorial dan penjelasan dan cara-cara dari video ini. Jangan lupa guys, pokoknya kalian harus subscribe ya channel Bang Hion. Aku udah berjuang demi konten ya, untuk kalian bisa paham, bisa mempelajari hari ini.
hal ini kalian bisa subscribe ya dengan channel ini ya, Nihona Anime. Jangan lupa itu bilang channel notifikasinya ya guys. Dukung terus, semoga channel ini makin berkembang dan bisa tembus 1 juta subscriber ya, amin guys. Dan jangan lupa juga guys di like videonya biar lebih bersemangat buat konten-konten ya. Dan jangan lupa komen, mungkin dari kalian yang punya pertanyaan atau punya saran di video ini atau video sebelumnya, kalian bisa share aja komen ya. Dan jangan lupa juga guys di share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke guys, jadi pokoknya kalian harus share ya untuk teman kalian yang mau belajar tentang YouTube ya. Kalian bisa share aja ke teman-teman kalian ya, agar apa, mungkin teman-teman kalian ada yang belajar mau jadi YouTuber tapi masih belum tahu ini kegunakan apa. Dan untuk aplikasi ini wajib kalian pakai untuk YouTuber pemula ya, karena ini aplikasinya bagus banget untuk mengedit video konten kita dan lain-lain ya. Oke, pokoknya mantap kalian harus pakai ini ya, karena aku sebagai YouTuber juga pakai aplikasi ini untuk mengedit konten ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir apakah aplikasi ini kurang bagus atau cocok ya. Ini menurut saya wajib banget kalau menurut saya pribadi sendiri, karena ini aplikasinya berguna banget untuk mengedit konten-konten ya, seperti edit thumbnail, nama, deskripsi, tag dan lain-lain ya. Oke guys, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. See you next video. Saya Supranto, maaf bila salah kata. Terima kasih. Bye bye. Semangat guys nge-YouTube-nya. Yeah.